Hop, 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 hop. Oski. Tangan. Mau operator maju sini. Biasanya apa aja yang kita dapat dari bakau nih Bu? Dari mangrove. Dapatnya dari bakau. Oh, kepiting ya? Kepiting, apalagi lokal, lilin, apa, koira, labau. Pakai apa namanya? Pakai sup. Di sup enak ini, Kak. Direbus saja? Direbus. Oh, dibakar? Kalau ada barang sensitif, segera dikemas. Mau kopas malimun. Kili apa le, we? Enter. Enter. Ah. Ayo itu kawat petal. Kemarin kita sudah melakukan monitoring mangrove ya bersama dengan masyarakat di Cilika. Itu ada sekitar 8 peserta. Kita melakukan monitoring ada 3 titik. Yang pertama itu di Mawaswa, kemudian di titik kedua itu ada Batotuk, kemudian yang ketiga di Ngendang. Jadi satu stadion itu kita mengambil ada 3 plot. Jadi ketiga titik itu menjadi ada 9 plot kita melakukan monitoring. Jadi sebelumnya kita melakukan monitoring itu yang pertama kita membuat dulu plot 10x10, dan kemudian kita baru bisa melakukan monitoring mangrove. Kayak misalnya di situ mengetahui jenisnya, kemudian barulah kita menggunakan aplikasi ada yang namanya Momen. Jadi Momen itu kita bisa mengukur batangnya. Ketika kita sudah melakukan 10x10 plotnya, kita mengambil ukuran batangnya, kemudian menghitung anakan-anakan yang ada di plot itu, di dalam plot. Nanti misalnya ada 4 jenis, misalnya jenis yang sering di dusun Sinaka itu yang kemarin itu ada burung merah saksawula, kemudian ada juga yang ceriok tagal. Nah, selanjutnya ada Silocarpus granatum, kemudian ada Rhizopora sonata yang kita sebutkan kemarin, kemudian ada Rhizopora apiculata, dan terakhirnya itu ada burung merah yang Parviflora. Nah, kalau yang jenis-jenis yang lain itu hanya sebagian, tapi yang kebanyakan yang kita lakukan monitoring itulah jenis-jenis yang seberapa penting menjaga keberlangsungan atau menjaga lingkungan mangrove ini supaya tetap sehat dan baik bagi masyarakat desa Sinaka, karena memang hutan mangrove ini adalah tempat ikan bertelur ya, dan juga tempat ikan besar gitu ya. Nah, sebenarnya selain mangrove itu kan ada 2 ekosistem lagi ya, ada lamun dan ada terumbu karang. Jadi ketiga ekosistem ini saling berkait ya gitu, dan kondisinya harus sehat supaya kemudian kondisi perairan Singa atau kondisi perikanan itu juga sehat. Jadi mengapa kemudian kita memfasilitasi atau mendorong masyarakat untuk melakukan monitoring ini, kemudian juga supaya kemudian masyarakat mengetahui kondisi mangrove-nya, habitat mangrove-nya, kemudian mereka melalui data-data survei itu atau melalui data monitoring itu mereka bisa menyusun rencana pengelolaannya. Apa yang akan mereka lakukan agar kemudian kondisi ekosistem mangrove-nya tetap terjaga. Misalnya melakukan penutupan sementara penangkapan kepiting ya sebagai salah satu biota yang ada di mangrove gitu. Atau misalnya membatasi jumlah tangkapan gitu, atau misalnya membatasi berat ya yang ditangkap begitu. Jadi data-data itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan upaya pengelolaan